Alhamdulillah mulai malam ini semakin banyak yang berhasil cek rekening bagi KPM yang pencairannya melalui kartu KKS Bank Himbara, BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan memantau proses pencairan PKH di aplikasi Sixenji. Sudah sampai di manakah tahapan proses pencairannya? Apakah sudah ada yang berhasil SP2D? Simak informasinya hingga tuntas dan jangan di skip. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari Jumat berkah ini selalu ada kebaikan-kebaikan, menjalani rutinitas dan memberi semangat menjalankan ibadah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, mengenai update aplikasi Sixenji saat ini bagi pendamping PKH sudah bisa memantau progres penyaluran PKH tahap 2 Maret-April di aplikasi Sixenji, di mana pada aplikasi Sixenji terdapat menu PKH agar dapat memantau perkembangan dari KPM di wilayah kecamatan, khususnya dampingan desa yang menjadi wilayah tugasnya, di mana pendamping sudah bisa melakukan pengecekan secara berkala KPM PKH yang bakal menerima bantuan lengkap dengan data komponen keluarga yang dibayarkan di setiap tahap penyaluran. Pada aplikasi Sixenji ini terdapat menu PKH yang dimaksudkan aplikasi Sixenji ini mendukung penyaluran bantuan sosial PKH dengan memfasilitasi proses penentuan KPM, keluarga penerima manfaat hingga final closing. Tahap-tahap yang dilalui data komponen PKH meliputi yang pertama penentuan KPM, yang kedua evaluasi komponen, 3. Validasi komponen, 4. Pemutakhiran komponen, 5. Cek komponen, dan 6. Final closing. Alhamdulillah untuk semua tahapan-tahapan proses verifikasi dan validasi KPM yang bakal mencairkan bantuan PKH sudah pada tahapan final closing. Dan terpantau di Sixenji sudah ditambahkan hasil dari final closing PKH Maret-April 2024. Seluruh hasil proses, apakah KPM masih mendapatkan bantuan atau tidak, adalah di final closing. Final closing ini dilaksanakan pihak direktorat, di mana setiap KPM akan di-SK-kan secara kolektif dalam surat keputusan penerima bantuan PKH Maret-April yang cair lewat KKS dan PKH tahap 1 Januari sampai Maret yang cair lewat PT Pos. Jadi, hasil final closing bisa dicek nama penerima PKH dan jumlah besaran nominal yang diterimanya. Nah, tujuan dari final closing ini adalah proses penghitungan bantuan setiap KPM berdasarkan jumlah komponen yang valid dan terbaca di sistem Sixenji. Nah, setelah proses final closing ini, maka terbitlah BNBA yang dijadikan dasar untuk terbitnya surat perintah penyaluran dana SP2D. Dan setelah proses final closing ini selesai, maka pada aplikasi Sixenji keterangan SP2D nantinya akan berubah menjadi sudah SPM ataukah sudah SP2D. Nah, jadi seperti itu proses yang akan terjadi bagi data calon penerima bantuan PKH ya teman-teman. Alhamdulillah proses final closing telah selesai, berarti data bayar sudah ada. Hal ini kemudian dijadikan sumber data yang memuat nama, identifikasi, dan alamat penerima yang kemudian akan diproses hingga nantinya pada tahapan pemindahan dana dari rekening kementerian ke rekening KPM PKH. Dan untuk hari ini sudah sampai manakah prosesnya? Nah teman-teman, data dari hasil final closing sudah dilaksanakan. Kemudian tahapan berikutnya adalah pejabat pada unit kerja yang menangani PKH akan menetapkan surat keputusan atau SK penetapan data KPM PKH dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini direktur atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program Keluarga Harapan PKH untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai data bayar. Kemudian proses selanjutnya, unit kerja yang menangani PKH melakukan create batch OMSPAN untuk pengajuan OMSPAN melalui Sixenji. Kemudian proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial berdasarkan create batch OMSPAN. Memasukkan data KPM PKH dalam OMSPAN untuk dilakukan pengecekan oleh bank penyalur yang hasil pengecekan tersebut disampaikan ke unit kerja yang menangani PKH melalui aplikasi Sixenji.
Jadi intinya setelah proses final closing selesai masih ada beberapa tahapan-tahapan seperti proses validasi rekening KPM dan kemungkinan hari ini masih terus proses pengecekan rekening KPM. Bagi rekening yang berhasil atau tervalidasi tidak ada masalah, nantinya akan terlihat di Sixenji pada status cek rekening berhasil. Nah, oleh karena saat ini sementara proses verifikasi rekening dan belum semuanya selesai, mungkin masih membutuhkan beberapa hari sampai selesai ke seluruh KPM di Indonesia. Barulah masuk ke tahapan perubahan status berikutnya yang mungkin memakan waktu 1 hingga 2 pekan. Kemudian bila tahapan berhasil cek rekening selesai, maka tanda semakin dekatnya pencairan. Bila mana di aplikasi Sixenji sudah berubah keterangan SP2D-nya menjadi berhasil SP2D atau berubah ke sudah SPM. Nah, jika KPM sudah ada tanda ini di aplikasi Sixenji, maka dipastikan saldo bantuan akan terproses 1 hingga 3 hari ke depan dan KPM tinggal menunggu detik-detik pencairan. Selanjutnya, tanda pencairan yang memang dipositifkan masuk ke rekening KPM bila mana sudah terbit SP2D yang akan disampaikan oleh pendamping PKH bagi KPM PKH. Nah, itulah beberapa tanda-tanda ya teman-teman, pencairan dimulai pada tanda memasuki bulan periode salurnya. Hingga tanda terakhir yaitu nama KPM sudah ada dalam BNB ASP2D untuk PKH tahap 2 periode Maret-April lewat KKS. Semoga saja prosesnya lancar ya teman-teman. Jadi selama teman-teman tidak ada masalah dengan data kependudukannya di Capil dan masih tergolong dengan KPM yang dianggap layak di daerahnya dan tentunya masih memiliki kategori keluarga PKH seperti masih memiliki balita, anak sekolah, lansia ataupun disabilitas, maka tak perlu khawatir bantuan tidak masuk. Kemudian informasi mengenai BLT mitigasi resiko pangan. Apakah sudah ada yang bisa dianalisa di Sixenji? Nah, sampai hari ini bila kita mengecek untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan, belum nampak tanda-tandanya di Sixenji. Namun janji dari pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Menteri Perekonomian. Rencana penyaluran BLT mitigasi resiko pangan akan mulai disalurkan menjelang akhir Ramadan atau pada April 2024 mendatang. BLT mitigasi resiko pangan diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan setiap bulannya sebesar Rp200.000. Sebagai bagian dari efisiensi, pemerintah akan menyalurkan BLT mitigasi resiko pangan dengan menggandeng PT Pos Indonesia selaku penyalur. Di samping karena PT Pos, karena biayanya pengiriman yang lebih ekonomis, penyaluran juga bisa dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Jumat 8 Maret 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan BLT ini akan dicairkan pada semester pertama tahun ini meskipun tanpa memberikan tanggal spesifik. Airlangga menambahkan bahwa BLT diharapkan dapat cair sebelum Lebaran, yang mengindikasikan penyaluran mungkin terjadi di bulan April. Penyaluran BLT mitigasi resiko pangan akan dilakukan semester pertama ini, kata Airlangga. Mungkin sebelum Lebaran lah, jadi tunggu sidang isbat dulu. Lanjutnya, penundaan pencairan BLT ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat penerima manfaat. Mengingat bantuan tersebut ditujukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami akibat resiko pangan. Namun, pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera menyalurkan bantuan ini dalam waktu dekat, guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, ujar Airlangga pada hari Senin 29 Januari silam. Semoga saja menjadi kenyataan, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian update informasi per hari ini, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.